Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiwati Sani, guru kimia SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat selalu tentunya. Dan kita mulai belajar kimia sifat koligatif larutan. Selamat mendengarkan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Masih ingat anak-anak? Larutan garam. Di dalam larutan garam, mana yang termasuk zat terlarut dan mana yang dimaksud dengan zat pelarut? Tentunya masih ingat, zat terlarut adalah yang jumlahnya sedikit, sedangkan zat pelarut adalah yang jumlahnya banyak. Jadi di dalam larutan garam yang termasuk zat terlarut adalah garam atau air. Tentu saja jawabannya adalah garam. Sedangkan zat pelarutnya adalah air. Di dalam larutan kita mengenal konsentrasi. Konsentrasi itu terbagi dalam yang pertama, molaritas. Apa itu molaritas? Yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kalau kita lihat lambangnya adalah M besar sama dengan N kecil itu adalah mol zat terlarut dan P itu adalah volume larutan dalam satuannya liter. Atau ini bisa juga kita pakai rumus M molar sama dengan massa zat terlarut dibagi MR massa molekul relatif daripada zat terlarut dikali 1000 per V. V ini adalah volume yang satuannya adalah liter. Nah, ini bisa kita lihat adalah contoh daripada konsentrasi molaritas. Jika dalam 500 ml, 500 ml ini kita jadikan liter, itu 0,5, larutan terdapat 6 gram urea. 6 gram itu kita jadikan adalah massa zat terlarut. Kemudian MR massa molekul relatif itu 60 dikalikan dengan 1000 dibagi volume 500. Nah, maka di sini kita dapatkan adalah 0,2 molar. Yang kedua adalah konsentrasi molal atau disebut dengan molalitas. Lambangnya ini M kecil. Apa itu molalitas? Menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Jadi M sama dengan N. N ini adalah mol zat terlarut dibagi P itu sebagai massa pelarut. Satuannya adalah gram. Ini bisa disingkat juga dipakai rumus molalitas sama dengan G. G kecil itu adalah massa zat terlarut. Satuannya gram. Kemudian dibagi massa molekul relatif zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut satuannya gram. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal sebagai berikut. Jika dalam 250 gram, ini kita jadikan dalam bentuk 250 itu adalah sebagai pelarut, massa pelarut, airnya, kemudian terdapat 6 gram urea. 6 gram ini kita jadikan adalah massa zat terlarut dibagi MR-nya urea itu 60. Nah, sekarang kita tanya berapa molalitasnya. Maka jawabannya di sini adalah 0,4 molal. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Masih ingat, fraksi mol adalah zat terlarut atau pelarut yang menyatakan perbandingan mol zat terlarut dibagi
seluruh atau totalnya. Ya, jadi kalau kita mencari X terlarut, maka N-nya itu kita ambil adalah N terlarut dibagi N total. N total itu adalah mol dari terlarut dan mol pelarut. Kemudian kalau kita mencari X daripada pelarut, maka kita ganti N-nya bukan lagi terlarut tetapi kita ganti pelarut dibagi N total. Kemudian jangan lupa X terlarut dan X pelarut. Jadi X terlarut itu adalah misalnya kalau dia garam ditambah dengan X pelarut, pelarut air itu jumlahnya adalah 1. Contoh soal ya, kita lihat 2 mol urea. Kita masukkan N. Jadi yang kita cari adalah mol urea. Mol urea dibagi mol total. Mol total itu adalah mol urea ditambah mol air. Kalau dia 2 ditambah dengan 8, maka kita bagi 2 dibagi 10. Jawabannya adalah 0,2. Nah sekarang bagaimana kalau kita ganti dengan pelarutnya? Maka mol pelarut yang kita ganti di atasnya kemudian dibagi dengan mol total. Maka jawabannya 8/10. Yaitu 0,8. Sekarang yang keempat adalah persen massa. Persen massa menyatakan massa suatu zat, satuannya dalam gram, yang terdapat dalam setiap 100 gram campuran. Jadi di sini kita lihat massa zat campuran itu bisa adalah zat terlarut dan zat pelarut. Sekarang rumusnya, persen massa sama dengan massa zat dalam campuran. Massa zat dalam campuran ini bisa massa zat terlarut, bisa massa zat pelarut dibagi massa seluruh campuran. Ini adalah massa total kali 100%. Nah, sekarang kita berikan contoh. Misalnya seperti ini. Berapa persen gula dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan 10 gram gula dalam 70 gram air. Gula di sini sebagai massa zat terlarut. Jadi 10 dibagi massa seluruh campuran. 10 ditambah 70. Kemudian dikalikan dengan 100%. Jawabannya adalah 10/80 kali 100% sama dengan 12,5%. Untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, coba kalian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan di bawah ini. Bagaimana anak-anak? Kita sudah belajar tadi, sudah mengerti bukan? Maka kita akhiri pada hari ini pelajaran kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.